Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok penting dalam agama Islam. Rasulullah yang menjadi suri tauladan dan junjungan umat Islam di seluruh dunia. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang telah menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sepanjang perjalanan hidupnya, Nabi Muhammad selalu menyerukan ajaran agama Islam dan mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umatnya mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terdapat sejumlah peristiwa besar yang patut direnungkan. Sebagaimana yang diketahui, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, tepatnya 12 Rabiul Awal atau 23 April 571 Masehi. Maka setiap tanggal 12 Rabiul Awal diperingati sebagai Maulid Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad bahkan telah disebutkan sebelumnya dalam kitab Taurat dan Injil, sebagaimana dikutip dari buku Uswatun Hasanah yang disusun oleh Haddad Alwi. Bahkan jelang kelahirannya terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringinya. Salah satu peristiwa besar menjelang lahirnya sang nabi terakhir yaitu keadaan di Mekah yang berubah. 6 peristiwa besar jelang kelahiran Rasulullah SAW. 1. Tanah Mekah yang semula gersang menjadi subur. Tarikh Islam menuliskan bahwa pada 570 Masehi, sebagian besar dataran Mekah sangat kerontang dan tak ditumbuhi oleh tanaman selain pohon kurma. Lalu menjelang lahirnya Nabi, hujan mulai tercurah lebat bersamaan dengan tanah yang menjadi subur, pepohonan jadi rimbun serta berbuah lebat. 2. Singgasana Raja Persia bergoyang. Peristiwa besar lainnya adalah bergoyangnya singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan. Bahkan 14 balkon istananya ikut runtuh. 3. Api Majusi yang menyala 1000 tahun lebih tiba-tiba padam. Peristiwa lainnya menjelang kelahiran Nabi adalah padamnya api Majusi, sebuah api suci yang terdapat di kuil pemujaan Persia. Api tersebut diyakini telah menyala selama 1000 tahun lebih dan tak pernah padam sekalipun. Kala itu masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api tersebut, namun upaya mereka gagal. 4. Air Danau A secara tiba-tiba surut. Selain itu di tempat lainnya ada sebuah danau yang disebut dengan Danau A. Danau yang dikultuskan oleh orang-orang Persia itu secara tiba-tiba surut dan menjadi kering. 5. Munculnya burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha. Dalam buku Samudra Keteladanan Muhammad, tulisan Nurul Haji Ma'arif Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan, semakin banyak peziarah yang berbondong-bondong pergi ke Ka'bah, padahal biasanya hal itu tidak pernah terjadi. Lantas Abraha kesal dan marah. Lalu ia membangun gereja yang megah di San'a untuk menyaingi Ka'bah, sehingga orang-orang Arab berpaling dari Ka'bah ke gereja. Alih-alih terwujud, gereja megahnya justru tidak menarik minat para peziarah dan karenanya ditinggalkan begitu saja. Abraha yang marah lantas bertekad menghancurkan Ka'bah dengan membawa 60.000 pasukan. Misinya tentu gagal. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala muncullah burung-burung ababil yang membawa batuan panas untuk meluluh kelantahkan pasukan Abraha. 6. Para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya. Dalam sumber yang sama disebutkan bahwa para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya terang tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan bintang tersebut tak pernah terlihat sebelumnya. Tak lama setelah pasukan gajah gagal menyerang Ka'bah, Rasulullah SAW akhirnya lahir ke dunia. Ayahnya bernama Abdullah, seorang putra dari pemimpin suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Aminah yang merupakan putri dari pimpinan Bani Zuhrah. Sahabat yang beriman, itulah sejumlah peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di suatu hari raya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat fenomena ini, Rasulullah segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah menjawab, "Paman, ayahku telah wafat." Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut, sambil meraba kemana ujung cerita. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah adalah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu sehingga kita bisa diangkat sebagai anak oleh Rasulullah." Waktu terus berjalan. Usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menabur debu di atas kepalanya. "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim, sepi," katanya terisak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhnya. Sahabat yang beriman, itulah kisah pilu Nabi Muhammad dan anak yatim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله